Nabi bang sayang banget sama orang miskin, demen. Sampai-sampai Rasulullah doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin di akhirat ntar bareng bersama orang miskin. Nih doa nih yang gak pernah kita baca nih doa. Pernah baca doa begitu Pak? Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kagak, kita kagak pakai doa begitu, udah turunan. Engkong miskin, bapak miskin, aja jatuh di anak keblangsak pisan. Nabi demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita idza da'atul miskina ajaba, diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang berterbalik. Jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar tuh Ustaz bahasa 1000 juga baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanan enak-enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar udah ya. Dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen buat ngumpulin jin. Jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini, siapa yang disolawatin, orangnya belum ada. Jin aja pada solawat Nabi lahir. Makanya kalau ada orang kagak demen selawat, kagak demen maulid, itu manusia lebih jelek daripada jin. Begini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Allah, Nabi bang, masya Allah luar biasa, syadid al haya wa tawadu, rendah hati, enggak sombong Nabi, masya Allah. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di rawi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum. Rasulullah demen sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi bang sayang banget sama orang miskin, demen. Sampai-sampai Rasulullah doanya apa? Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin di akhirat ntar bareng bersama orang miskin. Nih doa nih yang gak pernah kita baca nih doa. Pernah baca doa begitu Pak? Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Kagak, kita kagak pakai doa begitu, udah turunan. Engkong miskin, bapak miskin, aja jatuh di anak keblangsak pisan. Nabi demen sama orang miskin. Bahkan Rasulullah nyuruh kita idza da'atul miskina ajaba, diundang sama orang miskin buru-buru datang. Kita kadang-kadang berterbalik. Jadi orang kaya yang undang terburu-buru. Ada orang kaya mati mimpin tahlil nggak kelar-kelar tuh Ustaz bahasa 1000 juga baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanan enak-enak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, giliran yang miskin mati tahlil 30 biji kelar. Kelar udah ya. Ini luar biasa Nabi demen sama orang miskin, duduk bareng sama orang miskin. Apalagi kemuliaannya, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah kalau jalan bareng sama janda-janda tua. Rasulullah kalau jalan bareng sama nenek-nenek di belakang Pok, ngiringin tuh. Kenapa di belakang? Bukan mau ngeliat bokongnya janda, bukan. Khawatir kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Nabi, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Ini anak muda sekarang lain, jalan bareng sama aki-aki, aki-aki aja tinggal. Apa dia bilang? Lelet mata aki ya. Aki-aki nyemplung juga gak tahu. Nih kemuliaan akhlak Rasulullah. Rasulullah luar biasa. Kita kupas di mana aja, baca maulid jelas nih. Kadang-kadang kita merawi apal banget, rawi sampai sobek-sobek apal, kulitnya apal, ditanya isinya nggak tahu. Sejarah kita baca di situ. Oh, kemuliaan Rasulullah. Rasulullah dijuluki Zainal Anbiya. Apa itu? Penghias para nabi. Beliau dikatakan penghias para nabi. Kenapa? Waktu Allah mau ciptain Nabi Adam, malaikat semua protes sama Allah. Ya Rob, kenapa kau ciptain Adam? Adam manusia. Tapi ketika Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad, malaikat kagum, heran, sampai bertanya malaikat, kila huwa Adam. Ya Rob, ini kan yang disebut Nabi Adam? Kata Allah, bukan.
Justru Allah bilang Adamu uniluhu a'lal maratib, Adam aku letakkan urutan yang paling atas. Malaikat kepo nanya lagi, kila huwa Nuh, apakah yang disebut Nabi Nuh? Bukan, justru Nabi Nuh enggak kelebu kapalnya karena di dalam tubuh Nabi Nuh terdapat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila huwa Ibrahim, apakah ini Nabi Ibrahim? Kalau bukan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim kali ya Rob? Bukan, justru Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar Raja Namrud karena di dalam tubuh Nabi Ibrahim terdapat nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya waktu dibakar tuh Nabi Ibrahim pok sama Raja Namrud, Allah bilang sama api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api demi penghormatan engkau ke Nabi Ibrahim janganlah kau panas, adem semua. Naru isim nakiroh umum, jadi seluruh api yang ada di dunia waktu itu kagak ada yang panas, adem semua. Nenek-nenek masak 3 jam kagak matang-matang, apinya nggak panas. Maka di ayat boleh diamalin buat empok-empok yang rajin di kompor. Baca nih, nama Ibrahimnya ganti nama kita, nama kita Khadijah, depan kompor baca pok, ya narukuni bardan wasalaman ala Khadijah, pegang itu api deh pok, insya Allah lu melepuh. Zainal Anbiya. Kedua, kenapa Rasul dikatakan Zainal Anbiya? Nabinya belum lahir ceritanya udah ada, nabinya belum lahir tapi ceritanya udah ada. Di mana kita tahu? Rawi lagi kita baca. An Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar qala 'allamani abi Taurata illa sifran wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bish. Ada di Diba, ada itu. Dulu sebelum Nabi lahir ada yang namanya Yasar bang. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia apal hatam total semuanya. Diajarinlah sama anaknya tuh si Ato, namanya Ato bocah. Kalau bahasa kita begini, toh lu pelajarin nih kitab Taurat ya sampai hatam total. Illa sifran wahidan, kecuali yang selembar. Selembar lu jangan pelajarin, apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuma anak dulu dengar kata bapaknya, orang dulu mah bocah dulu dengar kata apa kata bapaknya. Dulu kan kita dipelototin sama orang tua, takut bang, nunduk. Bocah sekarang melayan, kita pelototin, jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan babanya jelongok. Ngapa lu bang lain. Bocah dulu menurut, kalau kata simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal dunia kotak dibuka, ternyata yang selembar itu tertulis bakal datang satu zaman nanti seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke Madinah. Jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat, beda sama prediksi kita. Prediksi kita meleset mulu. Ada bapak-bapak lagi ngagul aja, bininya bunting 9 bulan, ngomong aja sama teman-temannya, lu lihat ini bini gua, tak kalau beranak pasti anak gua keluar putih bersih. Kenapa? Emak bapaknya putih, pas keluar lutung. Ya Allah, prediksinya meleset. Rasulullah Zainal Anbiya. Yang ketiga, kenapa di Zainal Anbiya? Ada lagi dulu sebelum Nabi lahir bang, ada yang namanya Suad bin Qorib. Suad bin Qorib ini demen buat ngumpulin jin, jinnya banyak banget. 3 hari sebelum Nabi lahir, jinnya pada baca sholawat. Suad bin Qorib kaget, waduh jin gue stres ini, siapa yang disolawatin, orangnya belum ada. Jin aja pada sholawat Nabi mau lahir. Makanya kalau ada orang kagak demen sholawat, kagak demen maulid, itu manusia lebih jelek daripada jin. Itu mana gerandung genderuwo bebegi gitu. Makanya sholawat mbak, Ustaz saya nggak punya wudhu, baca sholawat ada pahalanya? Ada, tetap berpahala. Ustaz saya lagi men, baca wudhu lagi head, lagi halangan, tetap ada pahalanya. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riak sekalipun, pengen dipuji orang, ada pahalanya. Tuh hebatnya sholawat. Mbak, macam-macam anak hadroh. Hadroh artinya menghadirkan. Siapa yang dihadirkan? Rasulullah. Ketika rombongan anak-anak majlis Nurul Fajri baca hadroh, main baca maulid, main hadroh, masya Allah. Tola'al badru alaina, itu bang masya Allah hadir Rasulullah.
paling yang megang bas, wah lo Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, Ciputa Ciledug, ya tabu jangan macam-macam anak hadro. Makanya empok kalau punya anak perawan didemenin anak hadro kasih, anak empok aman terjaga, enggak ada yang berani nyolek. Siapa yang nyolek? Gampar langsung sama pacarnya. Wah anak hadro, gampar jebrian melintir orang. Nih luar biasa. Selawat kita baca, kita embat. Selawat embat. Mak-mak paling getol. Datang hari uang-uang kalau ngaji ke nenek-nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Lihat mak-mak jam 1 tengah hari uang-uang udah nyampe ke majelis taklim. Speaker jam colokin, mic ya colok. Panggilin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu-ibu jangan lupa ini hari pengajian. Rodiah, Romelah, Saroh, ngaji roh. Panggilin temennya, nungguin temennya datang selawatan mama. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mama selawatannya. Adinul lana wal haqulana. Temennya nyampe assalamualaikum, lo nyampe ji duduk sono. Wal adlu lana wal kullu lana dinul lana. Assalamualaikum, po haji, po gelar ambal betul saja. Wal adlu lan, lo begitu nenek-nenek mah berhenti-berhentian. Tuh kalau di Mesir bukan begitu nadanya, itu kan lagu Adinul lana buat semangat berjuang perang itu. Adinul lana wal haqulana wal adlu lana wal kullu lana, begitu semangat. Pindah ke Indonesia versinya lain. Adinul lana wal haqulana. Ya nenek keleker biar semangat. Nih selawat baca bang. Kumpul di padang mahsyar kita masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, aus sudah pasti. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret tutup, apalagi galon isi ulang kagak nemu. Lagi susah begitu kita. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, sering kumpul di majelis maulid, disediain haudhuka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat cinta sama Nabi. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Maka kalau ada orang agak demen maulid, nggak demen sholawatan, biarin di sono dia kecekek, rasain kehausan, nggak ada yang nolongin. Nih, makanya selawat embat, lawat po, yang nyanyi mulu, nyanyi boleh, mana lebaknya. Kalau selawatan, kalau ngapain aja baca selawatan adem, masak, nyuci, goreng tempe, apalagi ribut sama laki, biar kesel buat sama laki, selawat jadi adem. Nih saya ajarin kecayaan po, boleh kesel melubang dari kemarin, ayo berantem, boleh. Masih belum berantem selawatan dulu, nggak ngapa-ngapa. Laki kita namanya Komar, tunjuk depan matanya, Komarun. Komarun, Komarun, sidinan Nabi Komarun. Tuh enak, lakinya nyautin langsung. Oh bininya namanya Rodiah, Rodiah ya dawal ayana. Bininya kesel, ya toh ibu aduh Rodiah. Anak yang lihat, emak berapa lagi selawatan, ngikut lagi tuh bocah, ya jumalu lah bocah. Jadi sekeluarga nggak berantem itu po, jadi lomba marawis. Nih selawat bikin adem, kayak berkah. Kita kumpul di majlis maulid cinta sama Rasulullah. Kenapa? Satu-satunya Nabi yang dapat memberikan syafaatul uzma, pertolongan besar dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita umatnya yang dicari. Ngadep ke Nabi Adam, kita lagi dibangkitin, kagak bang, kagak ditolongin sama Nabi Adam. Rame-rame kita rombongan, ya Rob, Nabi Adam, anta abal basyar, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami dalam kesusahan. Ini cucu pada susah, tolongin. Nabi Adam dari jauh ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu, gue lagi keblangsak juga, punya dosa di sorga. Waktu itu nggak boleh makan buah khuldi, gue embat juga, dosanya atu makan buah khuldi, diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya atu makan buah khuldi doang, diusir.
Lah kita dosa banyak pengen masuk karena agak nyeklek. Lantaran karena rayuan iblis kepada Ibu Hawa. Ibu Hawa ngerayu lakinya, ayo ayang beb, mam dong tayang. Buah huldi nih, mam tayang tuapin ya. Nah, akhirnya dimakan sama Nabi Adam, nyangkut di tenggorokan. Maka kaum Adam laki-laki ada jendolannya di leher. Kalau ibu nggak cayaan terpulang pegang leher laki ibu, dah nggak cayaan po tanya pegang repe-repe, bang ini buah huldi ya. Ibu Hawa makan buah huldi nggak nyangkut dia mah di leher, karena leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Wah, nyangkutnya di dada, syukur, alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada. Coba nyangkut di dengkul, bayangin po kalau nyangkut di dengkul ribet lah. Anak nangis minta tete ngangkat dengkul. Mimi tayang mimi lah ribet dah pokoknya. Empok jangan pakai bayangin, jangan ribet. Nyampe di dada tebelah dua, alhamdulillah, bersyukur tebelah dua. Kalau satu doang lo kayak tumor. Tawa aja bang lo daripada PA ya, tawa aja. Maafin ini Habib ya gini dah ya, salah ngundang Ustadz di DKM. Bu nih Nabi Adam gak sanggup, jangan mau gua ada sama Nabi Nuh aja. Nuh bisa kali nolongin. Nabi Nuh dari jauh ngomong, ya Allah Nuh kita minta tolong, Nuh tolongin apa Nuh, kita lagi kesusahan ini. Nabi Nuh langsung ngomong, ya Allah mang liar, aduh nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis.